Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh und guten Morgen, meine Schüler und Schülerinnen. Baik, melalui video ini Ibu akan memaparkan ya tentang materi prepositionen atau kata depan preposisi. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang preposisi, bahwa dalam bahasa Jerman itu preposisi itu ada 3, yakni yang menguasai kasus akusatif, kasus datif, dan apa yang kita pelajari hanya 3 ya. Ada 4 sebenarnya, tapi yang kita pelajari hanya 3. Akusatif, datif, dan akusatif datif yang biasa disebut dengan Wechselprepositionen. Nah, sebelum kita masuk ya melangkah menjelaskan tentang preposisi, kita ingat-ingat lagi ya, kalau apa-apa saja perubahan untuk kasus nominatif, akusatif maupun datif. Untuk genetif, Ibu skip dulu ya. Jadi yang kalian perhatikan itu nominatif, akusatif, dengan datif. Mungkin Ibu sudah jelaskan minggu lalu ya masalah tentang ini. Jadi kalian sisa yang ingin mencatat, menulis di catatannya silahkan. Ibu hanya mengulang kembali ya perubahan antara nominatif, akusatif, dan datif. Jadi untuk maskulin, neutral, feminin, maupun plural itu ada perubahannya. Der berubah menjadi den misalnya ya. Kemudian untuk datif dia berubah menjadi dem dan seterusnya. Oke, selanjutnya ini mungkin kurang jelas ya kemarin di layar waktu kita bahas. Jadi personal pronomen atau kata ganti orang. Jadi di sini ya kalian bisa lihat untuk nominatif sama seperti biasa subjeknya, kemudian untuk akusatif seperti ini, kemudian datif seperti ini. Kita sudah menjelaskan bagaimana penggunaan untuk akusatif datif dalam kalimat ya. Jadi untuk pertanyaannya, jadi siapa? Kalau untuk kasus nominatif itu menggunakan where, kemudian akusatif itu menggunakan when, dan untuk datif itu menggunakan wem. Ini artinya siapa ya? Jadi where siapa, when siapa, wem itu artinya siapa. Pertanyaannya we frage, tetapi beda kasusnya. Kalau dia nominatif bilangnya where, kalau akusatif itu bilangnya when, kemudian untuk datif itu bilangnya wem. Kemudian untuk we frage was, apa, sama ya semuanya, gitu aja. Nah, di sini mungkin agak kurang jelas bentuknya, tulisannya. Jadi untuk datif itu ada mir, dir, er laki-laki itu bilangnya im, zi perempuan berubah menjadi ir, s benda dia berubah menjadi im, kemudian zi kapital atau anda itu berubah menjadi inan, i-nya tetap kapital ya, i tetap kapital. Kemudian untuk yang subjek plural, wir, ir, dengan zi itu ada perubahannya seperti ini. Ya, kalian boleh catat kembali poin-poin penting yang bisa menunjang kalian dalam berbicara bahasa Jerman. Oke, baik Ibu lanjut. Nah, preposisi yang pertama mungkin kita bahas ya, preposisi yang menguasai kasus akusatif. Nah, ini yang sudah kita bahas minggu lalu. Ya, untuk mempermudah kalian saja, ada Futgobe atau apa kemarin yang minggu lalu kalian bisa bolak-balik hurufnya berubah menjadi sebuah kata yang bisa membantu kalian mengingat ya untuk ya preposisi yang menguasai akusatif. F-nya sendiri itu für, U-nya itu D-nya itu durch atau durch, kemudian G gegen, O ohne, B bis, und terakhir entlang. Untuk artinya sendiri kalian pasti sudah paham ya. Untuk sekitar, melalui, di seberang, tanpa, hingga atau sampai, kemudian entlang, sepanjang. Nah ini ya ada verb
Ada vergobe tadi, ada dukvobe. Nah, ini untuk katanya ya, ada bis für eine Gegend durch entlang. Baik, Ibu beralih untuk zum Beispiel atau contohnya, misalnya sepertinya ich renne durch den Park. Durch itu menguasai akusatif, sedangkan artikel dari park itu adalah der atau maskulin. Karena dia menguasai preposisi yang digunakan adalah akusatif, berarti dari der berubah menjadi den. Ini perubahannya dalam kalimat yang rendah. Kemudian contoh kedua, Paul geht entlang den Strang aus, dari kata ausgehen. Ya, dari kata ausgehen. Kemudian entlang ini bisa kalian tempatkan di tengah, bisa juga di setelah benda. Ya, bisa di sebelah sini. Kemudian Christi macht sauber das Haus. Kalau kemudian bertemu dengan kata benda netral itu tidak ada perubahan ya, sama dengan yang bertemu dengan feminim itu tidak ada perubahan. Yang berubah itu hanya der saja. Nah, kita sudah bahas ya sama-sama, kita bentuk kalimatnya bagaimana dalam bahasa Jerman saya tidak bisa hidup tanpa mama. Baik, selanjutnya untuk singkatan preposisi akusatif ya, Ibu juga sudah bahas. Fürs itu dari für-das, kemudian itu dari das, kemudian durch itu dari durch dan das. Baik, kita beralih ke preposisi yang menguasai kasus datif. Nah ini ya, kalian sudah bahas kemarin juga bahwa mempermudah lagi untuk menghafal atau memahami preposisi apa saja yang menguasai kasus datif. Di sini, ya kalau tidak salah Indah ya yang bilang, atau mungkin kalian sudah nge semua bahwa ini membentuk sebuah wajah, ya membentuk sebuah wajah. MN itu rambutnya, kemudian Z dan S telinganya, AA itu matanya, B hidungnya, kemudian G itu mulutnya, dan V adalah lekuk wajahnya ya. M itu mit, N itu nah, S itu Zaid, kemudian Z itu zu, kemudian aus, von untuk V, gegenüber untuk G, B untuk baik, kemudian A yang satunya adalah außer. Jadi untuk bedanya, kemarin kita sudah menjelaskan lagi ya, Ibu sudah menjelaskan bedanya nah dengan zu, sama-sama bisa kita artikan kemudian antara von dengan aus yang sama-sama artinya dari. Jadi kalau untuk zu itu digunakan untuk mendampingi atau berpasangan dengan kata benda atau kata yang ada artikelnya. Sedangkan untuk nah artinya juga tapi tidak berdampingan dengan kata benda atau kata yang ada artikelnya. Contoh nah Jakarta, nah Mamuju, nah Bandung dan lain sebagainya itu menggunakan nah karena tidak menggunakan artikel. Sedangkan untuk zu misalnya ke zu, ke pasar, ke sekolah, ke gereja, ke masjid itu semuanya ada artikelnya berubah jadi kita menggunakan zu. Sedangkan von dengan aus itu sama-sama artinya dari. Tetapi kalau dia aus itu kita gunakan untuk asal dengan asal dan dia mengandung dari seperti apa di dalamnya atau mengandung dari apa. Seperti itu kalimatnya. Kalau von itu dari yang secara umum kita paparkan. Jadi misalnya dari saya mengambil pulpen itu dari tas Riko misalnya dan lain sebagainya ya. Kemudian Zaid itu sejak, by oleh, kemudian gegenüber berseberangan, außer selain, kemudian mit itu dengan.
Zum Beispiel, contoh kembali untuk preposisi yang menguasai datif. Kommen Sie auch aus Deutschland? Jadi apakah Anda juga berasal ya? Jadi berasal dari Jerman itu kita menggunakan aus bukan von ya. Kemudian wir wohnen den Paar Gegenüber. Jadi kasus Gegenüber itu sama dengan entlang yang tadi ya. Nah, dia bisa berada di akhir kalimat. Jadi di sini dem dari kata der ya, kalau tadi Paar berartikel der, karena Gegenüber menguasai datif berubah menjadi dem. Ini juga kita sudah bahas ya, kalian sudah bentuk kalimatnya dalam bahasa Jerman. Ini dia ya, kalau tidak salah bentuk yang kita bahas minggu lalu tentang dua kalimat ini ya. Baik, Ibu lanjut singkatan preposisi datif. Ada ya, beim, beidem, vom itu von dem, zum itu zudem, zur itu zuder. Ibu rasa kan sudah paham ya untuk singkatan ini. Nah, ini yang belum sempat kita bahas bersama, walaupun sebenarnya kita sudah pernah presentasi ya tentang preposisi yang menguasai akusatif dan datif. Jadi kalau akusatif itu ini ya, tadi. Kemudian datif itu ini. Kita sudah bahas juga tadi yang bentuk wajah, ini yang fob ya, fobe. Kemudian nah ini dia yang menguasai akusatif maupun datif ya. Jadi kita sesuaikan dengan konteks dari kalimat yang dia minta. Kalau dia wohin, artinya ini wohin kemana? Kemana itu menunjukkan arah atau perpindahan tempat. Kemudian wo itu mengarah ke tempatnya. Ya, ke tempatnya, tidak ada pergerakan sama sekali di mana. Jadi untuk yang jika ini ya, jika preposisi ini kita gunakan mau ke akusatif, kita harus menggunakan kata Frage wohin kemana. Kemudian jika ingin diarahkan ke datif, kita menggunakan wo di mana. Contoh ya, preposisi mit datif akusatif atau Wechselpreposition. Ini ya, wo untuk datif. Misalnya, wo is voice das misalnya tuh itu di mana? Nah, kita bilangnya das is in dem. Ya, dem karena dia berarti dia menggunakan ini ya, in. Untuk posisi in, an, auf, neben, hinter, über, unten, zwischen, vor, kita bahas di sebelah sini ya. Jadi kalau untuk akusatif kita bilangnya wohin. Jadi kalian perhatikan saja perubahan artikel untuk akusatif bagaimana, perubahan artikel untuk datif bagaimana. Ya. Di sini sudah ada contoh-contohnya in dem, im, an, auf, am itu pakainya am dan lain sebagainya ya. Nah, ini nanti kita bahas untuk kata kerja akusatif dengan datif. Ini yang paling sering ya untuk bisa membedakan itu wohin, wo akusatif atau datif dan perubahannya saat dia diimbuhi dengan preposisi. Ya, seperti nanti kita bahas di kelas. Kalian bisa perhatikan posisi-posisinya di sini ya untuk Wechselprepositionen. Ada in, ada über, neben, vor, auf, an, hinter, unter, und zwischen ya.
untuk lebih jelasnya mungkin kita lihat di gambar sebelah. Kalau for di depan ya ada jarak dengan permukaan atau benda yang ada di belakangnya. Kemudian an itu ada tapi dekat atau nempel dengan benda yang ada di situ ya. Kemudian di dalam itu in, kemudian neben itu di samping, kemudian hinter itu di belakang. Kemudian ada zwischen itu di antara, kemudian unter itu di bawah ya, di bawah dari benda. Nah, bedanya Uber dengan auf itu sama-sama artinya di atas, tapi kalau Uber dia kayak menggantung ya. Menggantung, tetapi kalau dia auf itu nempel di permukaan. Oke, berarti di atas tapi dia nempel di permukaan, sedangkan Uber itu dia menggantung ya. Baik, mungkin sekian penjelasan Ibu mengenai prepositionen. Kita nanti bahas lebih lanjutnya di kelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dankeschön. Tschüss.